Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi seputar pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhuwah Kemenak Kabupaten Blitar. Episode kali ini bersama saya Ignatius NGD Agung Purnomo dan bersama saya hadir Saya Suryadi Prasetyo SPD. Tema kali ini kita akan membahas tentang Paskah. Kali ini kita akan lebih mengobrol saja Pak Sur ya. Iya. Jadi untuk informasi sebenarnya awalnya kita berempat ya. Iya. Berempat, kita juga ada Pak Andreas yang kebetulan hari ini sedang sakit sehingga tidak bisa hadir bersama kita kali ini, dan juga ada satu rekan ya Pak Sur, Ya. Pak Jemi yang sudah berpulang pada tanggal 26 Desember yang lalu. Nah, mari kita doakan semoga dia berkenan diterima di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Pak Sur, kita berbicara tentang Paskah. Bagaimana kita menghayati Paskah ini kan sering ya banyak umat itu atau pandangan orang secara umum itu Paskah itu kan dinilai sebagai hari raya, tapi yang kedua lebih meriahnya itu kan Natal biasanya seperti iya. Itu gimana menurut Pak Sur? Iya. Kalau kita bicara tentang hari raya itu dalam gereja Katolik itu sebenarnya Paskah itu adalah puncaknya. Tapi kebanyakan orang atau mungkin dari kita sendiri lebih merayakan yang Natal kemarin dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Tapi kalau kita bicara Paskah, itu merupakan sebenarnya adalah puncak dari iman gereja kita, di mana pada waktu Paskah nanti, itu yang sudah kita nantikan, yaitu kemarin pada Natal yaitu kelahiran, pada waktu Paskah ini adalah kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dimulai dari beberapa proses dan juga hari-hari yang dilalui sebelumnya, ya begitu. Jadi memang Paskah itu sebenarnya kan memang perayaan yang tertinggi bagi kita, terutama umat Katolik. Karena memang dalam Paskah itu kan memang kita merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Jadi Yesus itu bangkit mengalahkan kematian. Mengalahkan kegelapan. Jadi memang yang menjadi dasar iman kita orang Katolik atau juga Kristen itu kan memang kebangkitan Kristus ini. Ya, seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ditegaskan oleh Paulus bahwa ya sia-sia iman kita kalau memang Kristus itu tidak bangkit. Jadi karena Kristus bangkit maka memang iman kita tidak sia-sia. Sehingga melalui kebangkitan Yesus ini tidak hanya Yesus bangkit secara pribadi, tapi juga membuka jalan keselamatan bagi kita semua, seluruh umat manusia. Nah, lalu bagaimana rentetan perayaan Paskah yang dirayakan oleh orang Katolik ini? Apakah sama seperti Natal, ataukah langsung Paskah saja, atau seperti apa? Ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum Paskah itu banyak rangkaian, yaitu yang dimulai dari itu namanya itu hari Rabu Abu. Mengapa disebut Rabu Abu? Jadi kita mengetahui bahwa abu sendiri adalah abu itu sesuatu hal yang sisa pembakaran kalau kita tahu, dan merupakan melambangkan hal yang tidak berguna. Jadi dilambangkan bahwa manusia itu sebelum masuki masa Paskah nanti melalui Rabu Abu, kita kembali dalam pertobatan diri, kita kembali kepada awal mula kita diciptakan, yaitu melalui abu. Selanjutnya setelah Rabu Abu kita 40 hari, selama itu juga melakukan laku tobat dengan berpantang, berpuasa, dan juga melaksanakan pendalaman-pendalaman iman di lingkungan dan juga di stasi kita. Dan juga yang terpenting adalah melakukan sakramen tobat yang menghapus semua dosa kita.
Setelah 40 hari kita semakin dekat kepada Paskah, yaitu ada Minggu Palma dan juga rangkaian Trihari Suci melalui Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga pada waktu 3 hari kemudian kita menyambut Paskah. Jadi Minggu Palma ada tersendiri, kita kembali kepada Tuhan sendiri yang kembali ke kampung halamannya, merayakan dan disambut meriah oleh sukacita semua umat. Yang kedua, Kamis Putih, di mana Tuhan sendiri melakukan perjamuan terakhir. Mengapa terakhir? Karena setelah itu adalah ada 3 peristiwa, mulai dari Jumat Agung, Tuhan Yesus disiksa dan akhirnya menjalani hukuman di kayu salib pada waktu Jumat Agung. Hari sorenya itu kita melakukan ibadah Jumat Agung untuk merayakan dan juga mengenang kematian Tuhan Yesus yang rela disalib menebus dosa kita. Sabtu suci itu karena suci kita merenungkan kematiannya, dan juga pada Minggu Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus setelah 3 hari, seperti yang kita doakan, yaitu pada doa syahadat dia akan wafat dan juga akan kembali hidup dan juga bangkit dari antara orang mati. Itulah rangkaian sebelum kita merayakan Paskah. Jadi rentetannya Itu cukup banyak yang panjang. seperti itu ya. Jadi memang untuk persiapan Paskah itu memang jauh lebih panjang dan mendalam bagi kita umat Katolik, karena memang puncak iman kita adalah pada Paskah nanti. Sehingga perlunya, maka tadi disinggung oleh Pak Sur, adalah dalam laku tobat. Sehingga tadi juga disinggung persoalan pantang dan puasa. Jadi aturan puasa sendiri di Katolik itu kan memang berbeda. Ya. Jadi kita mulai tadi dari Rabu Abu, itu wajib kita pantang dan puasa. Dan selama 40 hari, setiap hari Jumat kita wajib berpantang. Ya. Aturannya beda. Kita dalam gereja Katolik 2 kali waktu yang diwajibkan dengan usia itu. Jadi ada perbedaan, yang berpantang itu sebelum usia 17, yang usia 17 sampai sebelum lansia 60 itu wajib berpuasa. Berpuasanya aturannya juga berbeda, yaitu kita makan kenyang 1 kali. Jadi diatur sendiri dalam Rabu Abu itu, dan juga nanti pada waktu Jumat Agung itu wajib berpuasa dengan mengurangi apa yang menjadi kenikmatan duniawi kita, bukan hanya soal makanan, tapi juga tindakan dan juga laku-laku tobat yang sangat mendukung dalam laku tobat di masa Prapaskah. Ya, seperti itu. Jadi memang yang sudah tertulis dalam surat Gembala ini, saya coba bacakan. Jadi hari puasa tahun ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Sengsara Wafat Tuhan. Itu nanti di Jumat Agung. Jumat Agungnya. Ya. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal 60 tahun. Sedangkan yang berpantang ialah yang berumur genap 14 tahun ke atas. Jadi tadi sudah disinggung Pak Sur, soal puasa adalah 1 kali kenyang dan pantang. Jadi kita juga pantang itu ini sulitnya apa namanya? Mengurangi apa yang kita yang kita sukai. Ya. Dan tidak hanya soal, sebenarnya tidak hanya soal makan tapi juga misalkan scroll TikTok itu, atau mungkin check out toko online. Nah, itu ini yang jadi kegemaran kita, itu dikurangi sehingga dapat masuk dalam laku tobat, semangat tobat, sehingga harapannya setelah Paskah sikap-sikap itu dapat dilanjutkan seperti itu. Dan juga Pak Sur menambahkan informasi, 40 hari itu, angka 40 itu juga tidak sekedar 40 saja. Tapi memang dalam Alkitab 40 sering dikaitkan dengan pemurnian, persiapan seperti air bah 40 hari, lalu perjalanan puncaknya nanti pada puasa Yesus di padang gurun itu 40 hari. Sehingga kita juga mempersiapkan diri ini juga selama 40 hari. Maka bagaimana Pak Sur ini kita menyiapkan suasana batin kita selama masa Prapaskah ini? Jadi Prapaskah tadi memang kita dalam masa penantian tersebut, 40 hari itu adalah masa Prapaskah.
Jadi sebelum Paskah tadi juga jelaskan dengan banyak sekali Magnisnas, Ya. yaitu dengan laku tobat dan juga hal-hal yang kita suka itu dikurangi. Kegiatan duniawi itu bisa dikurangi, dan juga dalam gereja Katolik juga ada derma. Jadi dalam Ya. gereja Katolik itu kita menyisihkan dari apa yang kita sukai. Ya. Mungkin yang merokok ya, biasanya merokok itu 1 bungkus itu 15.000 bisa dikurangi jadi 10. Ya. Yang 5.000 itu kita dermakan dalam amplop APP. Jadi ya. ada aksi puasa pembangunan dari gereja Katolik yang memang kita menyisihkan dari apa yang menjadi kelebihan, mungkin juga kekurangan kita, untuk mereka yang kekurangan dan membutuhkan bantuan dari gereja. Itu. Ya, jadi selain doa, puasa, kalau doa tentu dalam kehidupan pribadi, Ya. juga dalam persekutuan, itu nanti ada pendalaman iman, APP, juga puasa, tapi juga nanti kita diajak untuk bersedekah. Jadi memang harapannya misalkan tadi rokok itu dikurangi, dan uangnya bisa dilarikan atau disisihkan nanti di amplop APP, aksi puasa pembangunan. Ya, jadi itu sekilas gambaran tentang masa Prapaskah ini. Jadi dimulai dari Rabu Abu, awal kita berpuasa dan pantang, lalu lanjut nanti juga akan bertemu dengan Minggu Palma, tadi sudah disinggung oleh Pak Sur. Lalu nanti bertemu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu, dan nanti Sabtu malam itu sudah ya kita mulai menghayati dan merasakan suasana Paskah puncaknya di hari Minggu itu nanti. Paskah. Ya, biasanya kalau saya di Malang ikutnya Sabtu malamnya itu Vigili namanya. Vigili. Ya. Kita namanya Vigili. Vigili itu memang misa yang sangat panjang, bahkan beberapa bacaan di sana itu nanti. Iya Pak Sur, menanggapi Prapaskah ini, apa yang bisa kita refleksikan terkait ini dulu deh, makna dari, kan Paskah itu puncaknya nanti kebangkitan, tapi tanpa adanya sengsara dan wafat Yesus, itu kan tidak mungkin tiba-tiba Yesus itu bangkit gitu, kalau tidak harus wafat dulu. Apa refleksi yang bisa dibagikan tentang kisah sengsara dan wafat Yesus itu dulu? Jadi kita dalam mengimani Tuhan Yesus, iman Katolik itu memang ada suatu proses. Jadi dari awal tadi Rabu Abu dan juga puncaknya nanti pada Tri Hari Suci ataupun Pekan Paskah. Sebelum Paskah itu kita menyatakan iman kita bahwa Tuhan Yesus sendiri memang hadir dan juga memberikan teladan iman. Setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia, nah itu dengan kisah sengsara, dan juga itu semua akan menebus dosa kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, dan juga Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberi teladan, itu kiranya juga meneladan hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus sendiri memang benar-benar mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia tidak pergi meninggalkan kita pada waktu Paskah, tetapi tetap hadir dalam hati kita, meneladan dan juga menerangi iman kita. Seperti itu kiranya. Itu kiranya. Teladan lah kita. Teladan imannya. Kesengsaraan. Ya. Dari kesengsaraan. Ya. Tapi memang itu menunjukkan apa ya? Allah itu begitu luar biasa karena ya ditunjukkan dengan teladan Yesus karena dia sengsara dulu, wafat. Itu kan sampai dipukuli, dicambui, bahkan sampai digantung di kayu salib, tapi di situ Yesus memaafkan mereka yang menyalibkan, yang berdosa, yang di samping dua penjahat, yang di samping dia juga akhirnya dimaafkan dan juga diajak bersama-sama ke Firdaus untuk di surga bersama. Itu kasihnya besar kepada kita Tuhan Yesus. Lalu juga menunjukkan kepasrahan ketika kuserahkan ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Dan pada hari ketiga setelah wafat dia bangkit. Jadi memang menunjukkan kadang kita perlu pasrah juga. Jadi dalam menjalani penderitaan apa yang bisa kita lakukan hanya berpasrah diri kepada Tuhan, seperti yang sudah diteladankan atau dikisahkan dalam diri Yesus sendiri. Maka memang kebangkitan Yesus itu lebih kuat
menunjukkan bahwa kehidupan lebih kuat daripada kematian dan kasih itu lebih kuat daripada dosa. Ya. Maka melalui kebangkitan Yesus ini Allah ingin menegaskan bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari sebuah cerita gitu. Jadi penderitaan kalau kita lalui kita harus tetap jalani, tapi itu juga tentu kita harus berpasrah kepada Tuhan dan nantinya pasti kita akan diberikan kemenangan karena Yesus sendiri pada hari ketiga bangkit dari antara orang Dari mati. kematian. Mungkin Pak Sur ada refleksi lain lagi mengenai Paskah? Ya, Sebagai jadi tambahan. refleksi itu yang tadi saya utarakan yaitu tentang salib ya. Jadi salib Tuhan Yesus yang melambangkan itu adalah lambang, bukan lambang suatu hukuman, tapi juga lambang kemenangan kita atas maut, dosa, dan juga yang utama adalah Yesus sendiri tidak meninggalkan kita karena kematiannya. Jadi pada waktu itu para murid yang mengikuti Yesus itu ada beberapa yang tidak percaya bahwa mereka sudah ditinggalkan. Seperti kita yang ditinggalkan oleh dosa dan juga jauh dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap menunggu kita. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Apabila kita percaya kepada kebangkitan dan juga kemuliaan yang telah Ia berikan, niscaya kita juga akan mendapatkan kehidupan kekal. Seperti itu. Ya, refleksi untuk selanjutnya. Ya, jadi memang Yesus itu menunggu kita. Makanya kalau di gereja ada sakramen tobat. Ya, Jadi seperti itu. karena dosa kita dijauhkan dari Allah, dosa membuat jarak kita dengan Allah semakin menjauh. Nah, semoga jangan tambah dosa, tambah jauh. Maka Ada kesempatan. dengan sakramen tobat ini kita ada kesempatan untuk istilahnya rekonsiliasi, memperbaiki hubungan itu supaya kita bisa dekat kembali ya, pada Allah. Ya. Terima kasih Pak Sur atas bincang-bincangnya hari ini. Kita ngobrol tentang refleksi dan sekilas tentang Paskah dan bagaimana Prapaskah dalam umat Katolik ini hari ini. Demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak Blitar bisa menyimak video-video kami yang lain ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Ignatius NGD bersama saya Yohanes Suardi Pastio SPD. Kami undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.